Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan tentang Shoyan yang berada di dalam gua dan ia segera keluar. Lalu kemudian Shoyan pun mengajak Jonggu dan Jin Lidong untuk pergi ke aula orang suci. Namun tiba-tiba ada seseorang yang muncul ingin memberitahukan bahwa Jonggu diundang untuk bertarung di aula budak Ashura. Tak lama kemudian, Shen pun akhirnya tiba di aula orang suci, yang mana di sana ada banyak orang yang membicarakan tentang Jonggu. Dan cerita pun dimulai. Jika aku bisa mendapatkan keterampilan bertarung yang diwariskan dari klan Yuan Shen, mungkin aku bisa mengembangkan keterampilan bertarung 82 tinju mengejutkan para dewa. Lagi pula, keterampilan bertarung 82 tinju dewa yang diwariskan Yuan Shen Taihe itu tidaklah lengkap, gumam Shoyan di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Shoyan pun tidak bisa menahan keterkejutannya. Bagaimanapun juga, armor dewa palsu dan sayap bela diri masih bisa dimaklumi. Tetapi, 82 tinju mengejutkan para dewa, itu adalah keterampilan bertarung yang diwarisi oleh klan Yuan Shen. Lagi pula, keterampilan bertarung macam ini, itu membutuhkan kekuatan fisik yang kuat untuk menggunakannya. Oleh karena itu, Shoyan benar-benar merasa sangat senang saat dia mengetahui ada banyak keterampilan bertarung di tablet batu. Itu membuat Shoyan pun langsung tertarik dan sangat penasaran dengan hal apa lagi yang bisa mengejutkannya. Jadi, Shoyan pun segera melihat-lihat apa lagi yang muncul di tablet batu. Setelah mata Shoyan menyapu untuk melihat tablet batu lainnya, Shoyan pun melihat ada token dewa iblis abadi yang berada di tablet batu. Namun, seperti yang dikatakan Jonggu, itu hanya membutuhkan 10.000 poin kontribusi sebagai sebuah penukarannya. Pada saat yang sama, di aula budak, tidak jauh dari aula orang suci, Mingyo dan Tianjun pun perlahan membuka matanya. Di dalam formasi ilusi, mereka mendapatkan token dewa iblis abadi dan menuju gerbang dewa iblis kuno. Namun, ada rasa sakit yang hebat di dalam pikiran mereka. Kedua mata mereka itu sudah memerah, tubuhnya telanjang, dan mereka diikat dengan benang emas. Apa yang terjadi? Mengapa kita ada di tempat ini? Ucap Mingyo dengan bingung sambil memegang kepalanya dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya kita telah jatuh ke dalam jebakan formasi ilusi, jawab Tianjun yang berada di samping Mingyao yang sudah bangun terlebih dahulu. Saat ini ada puluhan ribu sosok yang bernasib sama dengan mereka. Melihat itu, Mingyao bersiap mengeluarkan kekuatannya untuk membebaskan diri dari ikatan benang emas. Namun, Tianjun yang berada di samping pun, ia segera menahannya. Sebaiknya kamu jangan bertindak dengan gegabah. Tubuh kita sudah terkena racun. Bahkan, ada juga segel yang ditanam di tubuh kita. Jika kamu mematahkan segel ini dengan paksa, mungkin tubuh kita akan meledak. Jadi, jangan mengambil resiko yang tidak perlu, ucap Tianjun dengan serius. Dalam hal ini, sepertinya Tianjun sudah mencobanya, sehingga ekspresinya terlihat sangat suram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dijebak oleh makhluk dunia dewa iblis kuno yang telah mereka remehkan. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Ucap Mingyao. Setelah Mingyao melihat sosok telanjang di sekelilingnya, dia pun bertanya dengan panik. Aku sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Bahkan, aku tidak mengetahui di mana kita sekarang berada. Sepertinya kita terjebak di sini karena jatuh ke dalam ilusi. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak melakukan tindakan apapun sebelum mengetahui situasinya terlebih dahulu, ucap Tianjun. Sin pun berganti ke aula orang suci. Tiba-tiba, sebuah tablet batu pun meledak dengan cahaya yang menyilaukan di sana. Kemudian, sebuah nama di atas tablet batu pun bersinar dengan terang. Melihat itu, Xian pun langsung tertarik pada tablet batu yang bersinar tersebut. Dan dia menemukan bahwa ada nama-nama baru budak yang telah siap untuk dipasarkan. Ada begitu banyak nama budak baru. Mungkinkah semua budak ini adalah orang-orang kuat yang telah ditangkap oleh utusan Jonggu? Ucap semua orang yang berada di aula orang suci, dan mereka melihat ada dua nama budak kaisar keabadian yang berada di langkah ke-9. Segera, Xian pun juga mengikuti pandangan semua orang dan melihat ke arah tablet batu itu. Dan di sana ada banyak nama. Namun, nama yang tertera hanyalah tingkat kekuatan mereka.
Sepertinya kedua Raja Roh Kuil Langit itu telah menjadi budak orang lain, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Karena saat di dunia sensi, mereka berdualah yang memperbudak sejumlah besar orang dan membuat mereka pun menjual jiwa ke Kuil Langit. Seperti kata pepatah, apa yang kau lakukan kepada orang lain, itu akan berbalik kepada dirimu. Meskipun mereka adalah kaisar keabadian di langkah ke-9, karma pasti akan datang, dan itu terjadi hari ini. Untuk membeli budak kaisar keabadian di langkah ke-9, itu membutuhkan 50.000 poin kontribusi. Namun, setiap orang yang melihat itu, mereka pun mendengus dingin. Bagaimanapun, 50.000 poin kontribusi itu adalah jumlah yang banyak, dan mendapatkan poin sebanyak itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Tapi, jika bisa memiliki budak kaisar keabadian di langkah ke-9, maka itu akan merubah nasib utusan iblis yang memilikinya. Pada saat ini, Xian pun sedikit menyipitkan matanya, karena dia merasa itu tidaklah adil. Bagaimanapun, semua orang kuat ini ditangkap oleh Jonggu. Meskipun Jonggu telah mendapatkan poin, tetapi dia hanya menerima total 50.000 poin kontribusi, dan mereka malah menjual satu budak kaisar keabadian di langkah ke-9 dengan nilai yang tinggi. Dan hal itu sangatlah tidak adil bagi Jonggu. Tetapi, itu terjadi karena penanaman segel budak yang sangat sulit. Oleh karena itu, semua orang tidak memprotes hal tersebut. Jika tidak ada segel budak, para utusan tidak mungkin bisa mengendalikan budak-budak itu. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara yang mendominasi pun terdengar di kerumunan orang-orang. Aku menginginkan budak yang pertama, ucap seseorang. Orang-orang pun terdiam. Kemudian, semua mata tertuju kepada sumber suara. Dan sosok yang berbicara tidak asing lagi bagi Xiaoyan. Karena yang sedang melakukan pertukaran adalah utusan Jinchang, dan dia jugalah orang yang mengundang Jonggu ke aula budak Ashura. Dari mana orang ini mendapatkan informasi itu dengan cepat? Padahal itu baru saja diumumkan, sedangkan dia tidak ada di sekitar sini. Gumam Xian sambil mengerutkan keningnya. Jika utusan Jinchang membeli salah satu dari Raja Roh itu, maka kemungkinan besar Xian akan bertarung dengan mereka di aula budak Ashura. Pada saat yang sama, Jonggu pun juga mengikuti pandangannya, dan matanya bahkan lebih serius. Jelas, dia juga merasa khawatir saat ini. Meskipun Xian sangatlah kuat, tetapi kedua budak ini adalah kaisar keabadian di langkah ke-9. Jadi, Jonggu segera melihat ke arah Xiaoyan untuk melihat ekspresi Xiaoyan. Namun, setelah dia melihat ekspresi Xiaoyan yang sangat tenang, dia pun merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jonggu pun merasa sedikit lebih lega. Pada saat ini, mata Xian pun tidak lagi tertuju pada tablet batu budak, karena itu sudah tidak ada artinya lagi. Kemudian, Xian melihat daftar lainnya. Kali ini, dia melihat tablet batu yang tidak mencolok. Bahkan, ukurannya pun jauh lebih kecil dari tablet batu lainnya. Namun, setelah melihat tulisan nama yang berkedip di atas, itu langsung membuat Xian pun sedikit mengangkat alisnya. Pil keberuntungan, apakah benda ini benar-benar ada? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Setelah memperhatikan pil keberuntungan pada tablet batu, Xian segera mengetahui bahwa pil keberuntungan dibagi menjadi 4 tingkat yang berbeda, yaitu pil keberuntungan kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas khusus. Melihat itu, Xian pun mengangkat alisnya, karena dia merasa bahwa keberuntungan dunia hanya bisa datang dari langit. Bagaimanapun, Xian juga pernah menelan pil keberuntungan yang dia dapatkan sebelumnya. Namun, dia tidak merasakan efek apapun, sehingga dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa bahwa pil keberuntungan itu tidaklah nyata. Apakah pil keberuntungan ini benar-benar efektif? Ucap Xiaoyan yang bertanya kepada Jonggu dengan suara rendah, sehingga tidak ada yang mendengarnya. Lagi pula, saat ini perhatian semua orang tertuju kepada utusan Jinchang yang sedang menebus budak di langkah ke-9, sehingga itu menarik perhatian seluruh orang. Pada saat ini, sebuah senyuman tipis pun muncul di wajah utusan Jinchang. Meskipun dia terlihat sangat serius, tetapi sebenarnya tidak sulit menebak ekspresinya bahwa utusan Jinchang sangat senang kali ini. Dan ketika utusan Jinchang mengarahkan pandangannya ke arah Jonggu yang sedang melihat tablet batu yang lainnya, utusan Jinchang menemukan bahwa Jonggu sepertinya tidak tertarik kepadanya. Dan hal itu pun membuat utusan Jinchang merasa sangat terhina. Senior, untuk pil keberuntungan kelas rendah, itu membutuhkan 1000 poin kontribusi.
Lalu, untuk kelas menengah, itu membutuhkan 5.000 poin kontribusi. Kelas atas 10.000 poin kontribusi. Dan untuk kelas khusus, itu memerlukan 20.000 poin kontribusi. Ucap Jonggu yang menjelaskan. Tukarkan poin itu dengan token Dewa Iblis Abadi dan juga pil keberuntungan khusus. Lalu kemudian segera pergi dari sini. Ucap Xiaoyan dengan cepat dan berbisik secara perlahan. Setelah mendengar itu, Jonggu pun mengangguk sedikit. Kemudian, dia langsung bergegas ke tempat penukaran, lalu mengeluarkan tanda perintahnya dan memberikannya kepada seorang wanita di depannya. Anda memiliki lebih dari 50.000 poin kontribusi. Jadi, benda apa yang ingin Anda tebus? Ucap wanita itu dengan perlahan. Namun, setelah dia menerima pesanan Jonggu, ekspresinya pun menunjukkan rasa iri. Aku ingin menebus token Dewa Iblis Abadi dan juga pil keberuntungan khusus. Ucap Jonggu dengan tegas. Saat kata-kata Jonggu keluar, wanita itu pun mengangguk dan berbalik pergi. Setelah beberapa saat, wanita itu pun kembali sambil memegang 2 kotak dan memberikannya kepada Jonggu. Setelah Jonggu memasuknya ke dalam cincin penyimpanannya, dia pun segera meninggalkan aula orang suci dengan sangat cepat. Pada saat ini, Cincang juga segera datang ke tempat penukaran dengan wajah yang dingin. Benda macam apa yang ditukarkan utusan Jonggu tadi? Tanya Cincang yang bertanya dengan dingin. Utusan Cincang, bukankah Anda juga tahu, jika aku membocorkan masalah ini, aku akan melanggar aturan? Ucap seorang wanita sambil menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum pahit. Jelas, ini adalah privasi yang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Kemudian, Cincang pun ingin melukai wanita itu karena tidak menjawab pertanyaannya. Tapi tiba-tiba terdengarlah suara dari sisi lain. Utusan Cincang, apakah sesama utusan boleh melakukan ini? Jadi, mengapa mengganggu siswa ini? Jika ada masalah, bagaimana kalau menyerahkannya kepadaku? Ucap seseorang. Pada saat ini, sebuah sosok anggun pun datang perlahan. Namun, postur tubuhnya terlihat sedikit lebih tinggi daripada pria biasanya. Wanita ini terlihat sangat mempesona, dan ada juga tanda bunga plam merah di antara alisnya, yang sepertinya itu menjadi sentuhan akhir pada wajahnya. Salam dariku, Nona Yuan, ucap Cincang. Setelah wanita itu muncul, Cincang pun dengan cepat menangkupkan tinjunya dengan hormat. Apakah ada sesuatu yang ingin dilakukan oleh utusan Cincang, dan kamu tidak bisa melakukannya dengan baik? Jadi, mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada utusan Cincang? Ucap Yuyan sambil segera menatap wanita itu dan segera memarahinya. Setelah kata-kata itu jatuh, wanita itu pun segera menangkupkan tinjunya dengan hormat. Kemudian, dia segera meminta maaf kepada utusan Cincang. Nona Yuyan, itu tidaklah benar. Aku hanya ingin bertanya, kapan budak yang telah aku tebus akan dibebaskan? Ucap Cincang sambil tersenyum lembut. Mendengar itu, wanita itu pun menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Jelas, dia juga tahu bahwa utusan Cincang masih suka berbicara omong kosong. Kamu harus tahu, aku bisa mendengarnya dengan jelas, bahwa kamu bertanya kepada murid khusus ini tentang apa yang ditukarkan oleh utusan lain. Dan murid khusus ini berperilaku sesuai aturan. Jadi, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Ucap Yuyan. Tepat ketika Cincang mendengar ini, dia pun segera menatap Yuyan dengan dingin. Bahkan, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat. Saat melihat ekspresi Cincang, Yuyan pun segera mengangkat tangannya. Kemudian, dia langsung menampar wajah Cincang. Sehingga, suara tajam pun tiba-tiba menyebar ke seluruh aula orang suci. Kamu sebagai seorang utusan, seharusnya tidak memberi contoh yang buruk, seperti menindas orang lain dan melanggar aturan. Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan memasuki aula orang suci selama 100 tahun. Ucap Yuyan yang berteriak dengan keras. Namun, meskipun tamparan ini tidak menggunakan kekuatan yang kuat, sehingga kerusakannya tidak terlalu besar, tetapi itu sangatlah menghina. Oleh karena itu, Cincang tampak panik saat ini, dan dia tidak berani menatap Yuyan lagi. Malah sebaliknya, dia memilih mundur 2 langkah, dan buru-buru menangkupkan tinjunya dengan hormat. Jelas, Cincang juga tahu kesalahannya. Pergi sekarang, ucap Yuyan yang berteriak lagi. Mendengar itu, Cincang tidak berani berkata apa-apa lagi, dan dia langsung memilih meminta maaf dengan tangan terkepal.
Jelas, hal ini menunjukkan bahwa wanita bernama Yuyan ini itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Jinchang. Tunggu sebentar, cepat bawa budak yang kamu tebus, ucap Yuyan. Pada saat yang sama, seorang pria dengan tanda budak di lehernya pun muncul dengan menggunakan pakaian biasa yang paling sederhana. Jika Xiaoyan melihatnya secara sekilas, dia pasti bisa mengenalinya, karena budak yang ditukar oleh Jinchang itu adalah Tianjun. Saat ini, Tianjun terdiam, namun matanya masih melihat sekeliling. Sepertinya, aku masih belum mengetahui apa yang terjadi. Tetapi, mengapa sekarang aku tiba-tiba menjadi budak orang lain? Gumam Tianjun di dalam hatinya. Aku pergi dulu, ucap Jinchang yang mengucapkan selamat tinggal, dan dia sekali lagi menangkupkan tinjunya dengan hormat. Sepertinya, tidak ada sedikit pun kebencian yang terpancar di matanya, yang menunjukkan bahwa tamparan itu seharusnya menyadarkan Jinchang. Namun, sebelum dia pergi, dia segera memerintahkan dua budak di sampingnya untuk membawa pergi Tianjun dari aula orang suci. Dan setelah sedikit menjauh, Jinchang pun memancarkan niat membunuh yang kuat. Dan pada saat yang sama, meskipun Shen dan yang lainnya adalah orang pertama yang meninggalkan aula orang suci, tetapi mereka belum pergi terlalu jauh. Mereka pun bisa merasakan niat membunuh dari Jinchang. Apa yang terjadi? Siapa yang memprovokasi utusan Jinchang? Bahkan, dia memancarkan niat membunuh yang kuat, ucap orang-orang di luar aula orang suci. Mendengar itu, Jonggu pun tersenyum tipis. Kemudian, ada orang-orang yang keluar dari aula orang suci sambil berbisik-bisik. Setelah Xian mendengar berbagai bisikan semua orang, Xian pun memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Kemudian, Xian pun mengedipkan matanya, yang membuat Jonggu pun segera mengerti. Lalu, ketiga sosok itu pun segera bergegas pergi kembali ke gua tempat Jonggu berada. Setelah memasuki gua, Xian menggunakan kekuatan jiwanya untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa mendengarkan percakapan mereka. Siapa itu Yuyuan dan mengapa dia bisa membuat Jinchang tidak berdaya? Ucap Xiaoyan. Tuan, Nona Yuyan merupakan seorang dewa yang memiliki setidaknya 100 budak. Di antara para budak dewa ini, dia memiliki beberapa budak dewa dari langkah ke-6 dan langkah ke-8 Kaisar Keabadian. Dengan budak dewa yang mencapai ratusan ini, aku mendengar bahwa dia tidak perlu keluar untuk menangkap para penyusup dari dunia lain. Belum lagi, dia juga sangatlah kuat. Menurut rumor yang beredar, dia adalah orang kuat di Kaisar Keabadian di langkah ke-9. Namun, ada juga rumor yang mengatakan bahwa kekuatan yang sebenarnya itu berada di ranah Dewa Keabadian. Ucap Jonggu yang menjelaskan perlahan. Dewa Keabadian? Ucap Xian sambil mengerutkan keningnya. Namun, dia selalu terlihat tenang dan bahkan tidak terkejut sedikit pun. Cepat, bawakan kotak itu kepada aku, ucap Xiaoyan dengan tegas. Mendengar ini, Jonggu hanya bisa menghela napas berat. Dan dia menganggap Xiaoyan adalah orang yang terlalu berhati-hati, karena dia memasang formasi pelindungan yang kuat di tempat ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.